Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Tangerang Talk bersama gue Riza Prastia dan juga Diva Auliani di sini. Yes Sobat Tangerang, dan episode kali ini episode kedua dengan konsep yang baru ya Tip ya. Betul banget, konsep yang beda. Iya, benar. Kemarin kita ngobrol sama kepala dinas, sekarang kita ngobrol sama siapa aja? Ada komunitas, salah satu komunitas yang ada di Kota Tangerang ya, itu ada Sanupala, komunitas Sanupala. Halo Kang. Halo. Iya. Keren ya, keren Grogai, ya. grogai. Iya, grogi banget kayaknya. Oke, siap. Kalau Sanupala itu kan panjangannya tuh mahasiswa. Nahdlatul Ulama pencinta alam. Nah, biasanya kan dia kan di alam gitu. Ya, sekarang kita udah sama Kang Rudal di sini selaku ketua dari komunitas Sanupala, mahasiswa NU pencinta alam. Nah, Kang Rudal bisa diceritain dulu nggak? Ini terbentuknya Sanupala ini dari kapan? Iya, berarti kita masuk ke histori Sanupala terlebih dahulu. Oke. Secara historis, dulu itu ada 3 sesepuh. Sesepuh tua tuh kayaknya ya. Ya, kalau di anak-anak Mapala itu bilang perintis. Oke. Di antaranya Bang Jampang itu sendiri, Bang Fajar, sama Bang Ali. Sanupala mungkin dalam penggagasannya itu di 2015. Oke. Dan disahkan atau di SK-kan kampus di 2016. 2016. Iya, berarti hari ini udah nginjak 6 tahun atau 7 tahun jalan. Cukup lama ya. Itu lama banget gitu ya. Udah cukup lumayan lama. Iya betul, 6 6 tahun. sampai 7 Kalau cicil motor atau mobil udah lunas ya? Udah lunas. Dapat 2 mungkin. Dapat 2. Dan Nah, berarti teman-teman Sanupala ini berada di naungan kampus. Kampus, iya. Kita di bawah naungan STISNU Nusantara atau Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Tangerang. Terus abis itu terbentuknya tadi kan 6 tahun yang lalu. Mungkin bisa tercetus terbentuk tuh gimana? Karena mereka perintis ini memang suka alam kah atau seperti apa? Kalau perintis ini sendiri awal mula karena hobi dia kan di sosial ya. Bang Jampang dengan backgroundnya, Bang Fajar dengan backgroundnya, Bang Alif dengan backgroundnya. Maka ketika berunding ada satu titik temu yang dimana harus kita bikin Sanupala lah gitu. Secara ini kan belum ada nih, dulu itu belum ada, akhirnya Di terbentuk. STISNU belum ada komunitas yang memang pecinta alam ya. Dan akhirnya digagas hingga di 2015 dan 2016 Di SKK. SK-kan oleh kampus. Nah, untuk kegiatannya sendiri, kalau misalnya kita ngomongin pecinta alam, itu kan identik dengan ya naik gunung ya kan. Bener, naik gunung kemana, kesini situ tiap weekend. Nah, kalau teman-teman Sanupala, kegiatannya apa tuh? Naik gunung doang atau ada kegiatan lain? Enggak, jadi gini. Mungkin di perspektif orang awal masuk Mapala itu naik gunung ya. Iya benar. Banyakan gitu ya? Pecinta alam wah pasti naik gunung nih. Gitu. Sebenarnya leading sektornya bukan hanya kepada naik gunung. Tetapi gunung itu hanya bonus dalam berkembang. Banyakan itu kita ya tadi di Mapala itu bukan terhadap naik gunungnya. Ada sosialnya, pendidikannya, budayanya. Bahkan kalau dibilang, terutama saya, jarang naik gunung. Justru Jarang. Pernah, tapi jarang. Jarang. Terus Gitu. kalau misalnya kegiatan sosialnya ada apa aja? Kalau gerakan sosial mungkin kita pernah taman baca. Taman baca, ngajar ke pelosok-pelosok daerah. Terus bencana, SAR, kayak SAR semacamnya gitu. Itulah mungkin garis kecil ya, dari begitu garis banyak. Tapi udah cukup itu kan. Oh iya. Nah, kalau misalnya kan kegiatannya kan ada bakti sosial juga, terus membantu masyarakat mungkin yang waktu itu kena bencana dan lainnya. Kalau dari Sanupala sendiri nih, paling jauh melakukan bakti sosial kemana? Terus mungkin saat ini lagi melakukan program apa nih? Oh, kalau dulu paling jauh, kalau saya ya, mungkin senior udah ada yang ke pulau lain mungkin. Kalau saya awal mula bergabung di Sanupala itu ke Ujung Kulon pasca tsunami kemarin. Penanaman atau pemulihan ekosistem di Pulau Owar. Tuh. Berapa hari tuh di sana, Kang?
hampir 2 harian lah. 2 hari ya? 2 gitu hari. ya. Cuman kita ke pulau yang terdampak tsunami itu. Tapi kalau gunung, Kang Rudal sendiri paling jauh mana? Mungkin Selamat. Gunung Selamat. Iya, kebetulan kan tinggal di sana, lahir di sana, Pemalang. Sekalian ya. Iya. Itu Sekarang pulang kampung. sekalian pulang kampung gitu ya. Di sana aja deh. Tapi Tip, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kang Rudal nih, Betul. gue pengen bacain dulu karena di Kota Tangerang nih ada berita-berita dalam waktu sepekan nih ada berita-berita yang menarik. Ya, tentunya kita dapat berita ini dari website tangerangkota.go.id. Ini ada beberapa berita, salah satunya gue punya berita terkait investasi di Kota Tangerang nih yang mengalami peningkatan. Oke. Yaitu DPM TPSP itu selaku Dinas Penanaman Modal ya ini mengatakan bahwa di Kota Tangerang itu nilai investasi sejak 2019 tuh naik gitu. Faktornya apa tuh Jak, yang bikin naik? Wah, faktornya banyak banget dong Tip dalam mengalami peningkatan nih. Kalau misalnya kita lihat di beritanya nih ya di tangerangkota.go.id itu di 2020 aja naik sebesar 8,35 triliun. Wow. Dan di Wow. 2021 itu mencapai 12,64 triliun. Itu. Dan kenaikan investasi ini maka dari itu DPTMPSP melakukan kegiatan sosialisasi LKPM atau laporan kegiatan penanaman modal. Oke, jadi memang cocok sekali ya kalau Kota Iya. Tangerang itu disebut kota layak investasi, Benar. ya kan? Karena banyak lagi faktor pendukung yang untuk mendorong investor untuk main-main ke sini. Yes, gitu. bener banget. Tapi nggak cuma dari DPM PTSP aja, berita juga hadir dari pelepasan jamaah haji. Ya, mengingat pandemi COVID-19 ya, Iya, udah sekarang turun. sudah mulai ini ya, Menurun. menurun, lalu juga protokol kesehatan juga sekarang lebih longgar lagi gitu ya. Dan Jadi akhirnya bisa berangkat haji gitu ya. betul, bisa berangkat haji tahun ini. Nah, tapi walaupun memang PPKM semakin dilonggarkan, Wakil Wali Kota Tangerang yaitu Bapak Syahrudin mengingatkan untuk seluruh para jamaah haji untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya saat di Mekah aja gitu ya, tapi juga ketika pulang nanti gitu ya, untuk tetap stay safe, stay healthy gitu kan, Yes. agar nanti datang ke sini dalam kondisi sehat dan menjadi haji yang mabrur pastinya. Amin, 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 amin. Ada berita lagi nggak? Tip? Ada, gue punya berita lagi. Pokoknya gue kumpulin berita selama Yang- sepekan ya. ada apa Satu lagi? lagi ada dari Disduk Capil ya. Ini buat teman-teman yang memang mau ngurus-ngurus KTP, KK, KIA. Dinas ini identik banget ya, malah udah familiar sekali gitu. Iya. Nah, jadi Dukcapil ini memudahkan pembuatan dokumen kependudukan ya dengan sederet programnya gitu. Jadi kalau di Kota Tangerang ini, kalau ngurus administrasi gak cuman dateng ke Dukcapil aja, tapi dia bisa melalui aplikasi namanya Sobat Dukcapil. Lalu juga ada program Cakep ya yang ada di wilayah seperti itu. Terus Dukcapil juga memudahkan para warga untuk mengambil dokumen kependudukannya dengan sistem drive-thru kayak gitu. Gampang banget kan? Gampang banget. Nih berita dalam satu pekan ini di Kota Tangerang nih benar-benar berita baik semua ya. Mulai dari Iya. keberangkatan haji, betul. nilai investasi di Kota Tangerang naik, dan kemudahan warga Kota Tangerang Untuk mengurus dokumen iya, mengurus kependudukannya. dokumen-dokumen tersebut. Kita lanjut ngobrol-ngobrol bareng dari Kang Rudal, dari Ketua Umum Sanupala. Kang Rudal, tadi kan kita ngomongin naik gunung, ya kan? Naik gunung terjauh nih, Kang Rudal ke Selamat. Sama sekali pulang kampung. Tuh, kalau aku ya, kalau aku sendiri bukan memang Ya suka naik gunung. Aku bukan tim gunung, Tapi pernah. nggak pernah. Gunung, aku ke gunung pernah, Gunung Sindur. Tapi kalau aku ngelihat ya, teman-teman yang suka naik gunung, ini kan bawaannya tuh Banyak. gede tuh, banyak. Hmm. Itu emang sebanyak itu, apa aja sih yang dibawa? Kalau untuk bawa biasanya itu kan ada, kita pernah dengar kalau pendakian itu harus ada tim. Iya, Nah, yang pertama itu logistik, itu pasti. iya benar. Nah, kedua
perlengkapan keselamatan diri, entah itu jaket ataupun emergency, P3K sama alat masak. Itu yang ada di tas yang besar itu. Iya. Matras mungkin karena ketika dibentuk gitu kenapa kelihatannya besar itu dilindungi sama matras, biasanya anak-anak itu sering. Oh iya, mau nanya nih, kan saya juga bukan anak gunung ya kan, belum pernah coba naik gunung juga, tapi kepingin ada gitu ya. Katanya kalau misalnya naik gunung tuh nggak boleh bawa tisu basah, emang iya? Iya, Oh, emang iya? Iya. Kenapa? karena tisu basah kan teksturnya itu sulit untuk terurai. Oh, oke. Gue pengen nanya gitu ya. Pernah nggak pas naik gunung ketemu setan jingkrik? Tau nggak sih setan jingkrik? Yang suka ngilangin atau nggak suka muter-muterin kita di jalan di gunung gitu loh. Oh, nyesatin. Keder Iya, itu mah. setan keder ya. Kalau selama ini sih alhamdulillah ya. Cuman ketika itu ada kesan Bang. Kalau dalam hal itu Kak, waktu ke Cermai, Gunung Cermai. ya di 2020 kalau nggak salah tuh. Kenapa Gunung Cermai? Ada apa di balik Gunung Cermai? Ketika itu kebetulan nggak dapet pos di, kan seharusnya Ancar-Ancar ini di pos 5 nih kita. Iya. Nah di pos 3 ini kita dapetnya di pos 3. Pas malam itu sekitar jam 12-an lah kurang, itu bunyi gamelan. Bunyi gamelan. Iya. Apakah ada yang bisa menari ya? Nggak tahu Cermai. Enggak, tapi itu semuanya pada dengar. Kebetulan Apa? dalam tim itu Apa? dua orang aja. Oh, cuma berdua? Iya, sama satu senior juga. Tapi ngerasa kepo nggak sih kayak pengen tahu gitu? Ya mungkin nggak usah kepo lah, Iya. nggak usah kepo, Nggak usah biarin kepo ya? aja. Oh, biarin Lagi aja. pula kan di sana memang tempatnya mungkin Tapi doa. yang identik dari anak gunung tuh ini nih kayak gini nih, shawlnya, terus ada ini di tas Iya, juga. aksesoris. Nah, Iya, iya, aksesoris aksesoris. aksesoris gitu tuh. Apa sih tuh? Itu emang harus kayak gitu kan? Kalau anak gunung tuh pakai aksesoris gitu. Besok gue mau beli kayak gitu juga biar Iya anak sih. gunung. Atau ada fungsi lainnya? Nah, mungkin kepada fungsinya Kang. Mungkin orang-orang banyak melihat, ngapain sih ribet-ribet pasang gini, pasang itu. Sebenarnya apa yang dipakai anak-anak penggiat alam, sal itu adalah satu jati diri dia. Bahwasanya dia adalah penggiat alam. Mungkin notabene mengatasnamakan saya nih penggiat alam. Sebenarnya di sisi lain itu atribut yang dipakai itu untuk memudahkan kawan-kawan penggiat alam untuk berkegiatan di alam semaksimal mungkin, biar tidak ketika ada hal yang nggak diinginkan. Bisa diantisipasi lah. Nah, alat yang dipakai itu bisa untuk mengantisipasinya. Kalau shawl yang ini, yang hijau, Ini sebenarnya bisa kalau buat apa tuh? Kira-kira? tahu Misalnya. kain mitela Misalnya apa tuh? yang Tahu buat lagi. bidai, Oh, yang buat yang di P3K kan ada tuh. Oh, buat iya. mengikat ini ya? Iya. Hmm. Itu biasanya dipakai itu. gitu. Kalau yang ini, yang di tas, Ya ini Tenun banyak itu? bisa coba buat. dikasih lihat dulu Bang. Dinaikin nih. Nah. Ini nih. Ini mah kayaknya bisa dipakai buat gesper ya Kang ya? Iya, emang pakai ini. kadang-kadang begini. Kalau centang kegedean ya? Heeh. Gue dong itu. Nah, ini. Itu dia. Ini selain buat pakai gesper apa lagi ya? Di kepala kali ya, kalau Di pusing kepala. kali kalau Iya, pusing dikit. benar. Udah kayak Asyap. Nah, kalau rambut, Rambut. biasanya nih teman-teman pecinta alam, cowok-cowok rambutnya pada panjang-panjang banget, bagus-bagus lagi. Kalah ya sama yang perempuan ya. Iya. Itu apa tuh? Ada filosofinya. Iya, juga tuh. mungkin ya tadi itu hal yang orang bilang itu mungkin gondrong itu kaum murakan ya. Heeh. Sebenarnya enggak, mereka adalah orang-orang yang memiliki idealisnya sendiri. Luar biasa sekali. Kebebasan. Jadi Kebebasan. kalau mau pacaran sama yang punya idealis tinggi mungkin sama ini ya. teman-teman Jangan, di alam. tapi Oh, jangan juga Kak. Oh jangan, kenapa tuh? Nanti ditinggal naik gunung, panjat tebing, masuk goa kan gitu. Gondrong ID. Kalau Gondrong ID belum. Ada loh di Instagram tuh ada tip Ada? Gondrong ID. Itu ngebahas tentang rambut. Enggak, cowok-cowok Cowok-cowok gondrong. Iya, Pak, kalau cowok-cowok gondrong Jadi ini bener. followersnya. Bukan. Oh bukan. Pernah lihat aja Kak. Nah, ada ya Gondrong ID. Baru tau loh gue. Eh, Berarti kalau misalnya Kang Rudal sendiri nih di Sanupala ini kan udah menjabat jadi ketua berapa lama?
satu periode ini. Satu periode berapa tahun tuh? Tahun. 1 tahun. 1 tahun. Misalnya mau pada ikutan gimana tuh kan? Nah. Pengen ikutan. Yang nggak misalnya. tahu ya kan, Ah, pengen tahu. Kalau ikutan gabung di mana nih? di Sanupala. Oh, di Sanupala. Pertama harus Harus sekolah tinggi dulu. Harus jadi Di sekolah mahasiswa. tinggi ilmu syariah aduh, dulu lama. Harus jadi Kalau mahasiswa misalnya itu. teman-teman di luar kayak aku nih, Heeh. bukan mahasiswa Stisnu, pengen ikut mungkin ketika Stisnu ada Sanupala ada kegiatan naik betul. gunung ataupun kayak tadi Kevin. pengen join bareng sama teman-teman Sanupala gitu. Bisa. Nanti kontekan aja kita. Kontekan. Iya. Gimana tuh kan? Kalau misalnya Sobat Tangerang pengen kepoin kegiatan dari Sanupala. Kalau IG ada IG Mapala Sanupala. Mapala Yang pertama emailnya ada. Tuh pokoknya langsung aja Tit. Kalau Iya. misalnya pengen naik gunung ya kan, itu bareng aja sama teman-teman Mapala Sanupala. Iya, gue langsung follow nanti Mapala Sanupala ya kan, supaya gue bisa diajak naik gunung sama minjem barang-barangnya juga. Asik. Nah itu dia, karena kalau beli mahal kan ya? Lumayan. Lumayan Wah, lah ya, kayak gitu. gitu. Tapi lu dalam waktu dekat ada kepikiran mau naik gunung nggak sih? Tis? pengennya doang. Pengennya doang, Tapi belum belum kerja. tahu, iya belum tahu kapannya. Lo kalau pribadi aja pengen coba-coba naik gunung. Pengen sih sekali, seenggaknya ya, nyobain hiking ya lebih tepatnya gitu. Iya dekat-dekat aja di apa tuh Gunung Gede, Gede. mungkin ya, kayak gitu-gitu aja dulu. Nanti kan biar tahu rasanya gimana, keseruannya gimana. Kalau enak coba lagi gitu ya. Ya mungkin siapa tahu mau gabung Februari ada pendakian kita. Tuh, Kemana, Kak? ada pendakian. Insya Allah kalau seandainya agenda ini berjalan, Insya Allah ada 7 gunung Jawa Barat. Wow, 7 gunung. Itu terbagi dari 7 tim mungkin. Tapi kalau misalnya naik gunung harus sampai summitnya juga nggak? Enggak. Nggak harus ya? Puncak itu bonus. Oh puncak itu bonus. Perjalanannya yang intinya. Tuh dia, ini benar-benar konsep dari teman-teman pencipta alam nih keren banget, mulai dari tadi ya tipe Tiga konsep tadi. itu tiga konsep. Nah, kita nggak boleh ninggalin apapun selain jejak, kita nggak boleh ngambil apapun Selain foto. dan juga Tidak boleh membunuh. selain waktu. Dan yang terakhir adalah kalau naik gunung itu summit hanyalah bonus. Iya. Intinya adalah perjalanan. Karena ceritanya semuanya ada di perjalanan, ya nggak kan? Betul. Benar. Filosofi sekali DJ ya hari ini. Iya, benar. Oke lah kalau kayak gitu, Kang Rudal, terima kasih banyak atas waktunya udah main ke Sama-sama. Tangerang Talk nih. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Udah main-main ke Tangerang Talk. Kayaknya kita harus pamit ya. Padahal pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut Iya. terkait naik gunung, karena pengen banget naik gunung gue. Pengen banget naik gunung dan pengen tahu juga gitu kan ya. Dan buat Sobat Tangerang juga jangan lupa follow dong IG-nya Mapala Sanupala di Instagram. Karena kalian bisa ngelihat kegiatan-kegiatan mereka. Nantinya ada latihan gabungan juga ke depannya. Dan juga nanti mungkin Februari kalian masih mantengin IG-nya Mapala Sanupala. Di Februari akan ada summit ya kan. Ada naik gunung ke 7 gunung di Jawa Barat. Betul banget. Nah, selain follow akun media sosial dari Mapala Sanupala, jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Tanggilang TV dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kota Tanggilang karena Tanggilang Talk akan tayang setiap hari Selasa jam 8 malam hanya di YouTube channel Kota Tanggilang pastinya. Yes, gue Riza Prastia pamit. Gue Diva Uliani pamit. Sampai jumpa di Tangerang Talk berikutnya. Bye-bye. Dah.